Penambahan kasus positif COVID-19 hingga ke angka 2.657 menandakan jika kondisi pandemi COVID-19 masih gawat dan mengkhawatirkan. Meski Indonesia telah masuk pada tahap tatanan kenormalan baru, ironinya angka transmisi dan grafik infeksi setiap harinya belum mewakili perilaku serta kebiasaan baru di tengah masyarakat yang digadang semakin tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apa yang terjadi dan upaya apa lagi yang harus dilakukan agar bisa hidup berdamai dengan COVID-19 hingga ditemukannya vaksin? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan sejumlah narasumber dari luar studio. Yang pertama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Gubernur. Waalaikumsalam, Mas Ferdi dan pemirsa CNN. Ya. Diskusi. Ya, terima kasih Pak Gub sudah bergabung dengan kita, dan juga ada Pak Pandu Riono, epidemiolog, sudah bergabung juga dengan kita. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Pak Ferdi. Ya. Dan selamat malam semuanya. Sehat, Pak Pandu, ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga masih menunggu Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk bergabung dengan kita malam ini, Taci Yassin. Masih kita terus coba untuk hubungi, tapi kemudian kita langsung saja dulu membahas ini dengan Pak Gubernur dan juga Pak Pandu. Sebelum ke Kang Emil, saya ingin ke Pak Pandu dulu. Overview Anda secara makro dulu, Pak. Apa yang Anda baca dari situasi hari ini? Ada kemudian 2.657 penambahan kasus, dan kalau diterjemahkan secara angka saja memang artinya transmisi masih terjadi begitu ya, infeksi masih terjadi di tengah masyarakat. Tapi yang perlu kita ketahui, kok bisa kondisi ini berlanjut seperti ini dari hari ke hari, justru angkanya semakin tinggi, Pak. Bagaimana analisanya? Ya, jadi setiap pelonggaran dari pembatasan sosial itu selalu potensial akan terjadi peningkatan kasus. Oke. Nah, itu harus diantisipasi. Jadi kita akan menemukan klaster-klaster baru, seperti di DKI, di Pasar, dan di Jawa Barat ada klaster baru, misalnya yang baru saja dilaporkan adanya di Secapa. Dan ini menurut saya harus kita antisipasi lah. Dan ada dua intervensi yang kita harus siapkan adalah perilaku penduduk, jadi perilaku untuk mengurangi risiko penularan. Karena mereka sudah diizinkan melakukan aktivitas, maka mereka harus menggunakan 3M. Kalau bahasa saya 3M ya. Oke, apa itu Pak? Masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau itu dipatuhi gitu, itu akan mampu menurunkan risiko penularan. Oke. Dan kemudian dari pemerintah daerah itu harus memperkuat surveillance aktif. Misalnya dengan yang kita singkat sebagai TLI. Tes, jadi tes dengan PCR, ya kan, kemudian melakukan pelacakan kontak. Nah, ini kelemahan dari semua manajemen di daerah adalah pelacakannya kurang optimal. Padahal ya, misalnya kasus baru itu langsung kita lacak sampai harus lebih dari 5-20 orang setiap kasus gitu. Kalau bisa lebih dari 20. Dengan demikian kalau kita tes lagi, kita harus melakukan isolasi. Jadi TLI itu adalah senjata kita. Pak Pandu, sebelum saya lanjut ke Anda, kita ingin menyapa Pak Wagub Jawa Tengah, Taci Yassin. Selamat malam, Pak Yassin. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita, Pak. Ada Pak Pandu dan juga Kang Emil yang sudah lebih dulu bergabung dengan kita di Newscast malam ini. Saya lanjutkan ke Pak Pandu. Kalau saya tidak salah, Anda pernah mengatakan bahwa indikatornya adalah salah satunya epidemiologi dan juga bagaimana sektor di bidang kesehatannya, bagaimana tracing dan testing yang masif juga dilakukan. Artinya kemudian dasar ini yang diyakini agar PSBB ini bisa dilonggarkan di semua daerah berarti belum terpenuhi ya, Pak? Ya, bukan belum terpenuhi, memang persyaratannya kan masih lemah gitu. Kita masih dinamika penularannya masih terus berjalan. Padahal kita sudah beberapa bulan melakukan pembatasan sosial. Jadi tidak mungkin dipertahankan karena kita harus menseimbangkan antara
mengendalikan pandemi dan juga mendorong supaya masyarakat melakukan kegiatan sosial ekonomi dan mereka menyeimbangkan inilah kita bisa hidup di mengendalikan pandemi dan sekaligus juga masyarakat bisa melakukan kegiatan sosial ekonomi. Oke, oke. Artinya memang tetap berada di tengah-tengah untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, kebijakan dan juga apa teknis yang akan dilakukan, begitu ya Pak Pandu. Kalau gitu saya ke Pak Gubernur, Pak Gub. Hari ini kita menyaksikan bersama-sama bahwa Jawa Barat menjadi sorotan penyebaran kasus dari Jawa Timur sekarang berpindah ke Jawa Barat, Pak. 962 kasus. Secara data dan kajian ilmiah, apa yang Anda terima data dari tim untuk menilai kondisi seperti ini, bagaimana analisanya? Ya, terima kasih Mas Ferdi dan seluruhnya yang hadir. Jadi memang kita ini kan belajar membaca pola ya. Dari pola yang ada, gejala, kita ambil kesimpulan, kita ambil tindakan. Jadi sebelum yang kasus secapai ini kita polanya sudah terbaca. Ini juga salah satu masukan dari Pak Pandu kan. Kita melakukan tracing yang aktif, kita ada 600 mobil testing COVID, kita sebar di titik pasar, pariwisata, terminal, dan lain sebagainya. Tapi ada yang sifatnya itu adalah anomali. Nah kalau anomali itu seperti yang secapai ini, tidak ada yang bisa kita prediksi, dan coba bayangkan dalam satu titik jumlahnya di atas 1.000 kira-kira begitu ya. Dan dilaporkan dalam kurun 2 hari, kemarin sekitar 200-an, sekarang 900-an. Nah waktu saya bedah lagi Mas datanya, yang hari ini dilaporkan sekitar 965, dari satu titik itu ada 910 kalau nggak salah. Berarti 55-nya itu yang pola yang lama, yang tiap hari kan Jawa Barat sebenarnya tanda kutip selalu di bawah 100 ya. Oke. Nah khusus untuk secapai ini menambahi yang memang luar biasa. Sehingga saya menduga besok-besok lusa pun kita kurang lebih akan kembali ke pola yang sudah kita prediksi, yaitu di angka 50, 60 dan seterusnya yang terus kita kejar supaya lebih rendah lagi. Jadi itu tadi Mas, jadi tidak bisa dibaca ini sebagai pola baru. Kalau pola baru itu kan jumlahnya banyak dan menyebar kira-kira begitu. Kalau ini jumlahnya sangat banyak tapi satu titik kan berarti memang ada anomali kondisi di titik itu. Nah itu salah satu juga yang kita optimis sebenarnya pengalaman dari klaster di sekolah kepolisian di Sukabumi. Kalau terjadinya di lembaga pendidikan militer Polri sebenarnya itu 90% itu rata-rata OTG, karena para perwira siswanya itu kan orang-orang terpilih yang badannya itu fisiknya kuat-kuat. Maka penyembuhannya dari hasil laporan memang paling banyak dan paling cepat. Nah, kira-kira begitu. Sehingga dari 1.000-an di secapai itu yang di rumah sakit kan hanya 16 orang yang ada gejala sedang. Jadi 90 sekian persennya diisolasi di satu titik pula. Jadi lebih terkendali, pintu masuknya hanya satu. Dan mudah-mudahan dalam hitungan 14 hari 1.000-an perwira ini bisa kembali beraktivitas. Artinya Anda mengatakan bahwa klaster ini mudah sekali untuk dilokalisasi dan diisolasi karena memang berada dalam satu tempat atau zona yang aksesnya juga cukup terbatas, begitu ya? Betul. Dulu kita pernah ada klaster yang paling sulit, namanya klaster gereja GBI, mungkin Pak Pandu monitor ya. Itu kita nge-trackingnya berminggu-minggu ke pasien yang sekunder, dicek lagi ke yang tersier, terus yang sampai level 4 ke supirnya, panjang itu, menyebar ke seluruh beberapa kabupaten kan, itu paling menyulitkan dalam sejarah kita tracking klaster itu adalah salah satunya itu. Tapi kalau satu titik seperti Sukabumi dan sekarang Secapa itu betul-betul terkendali. Kenapa? Karena ada tanggung jawab juga dari institusinya. Kalau di Sukabumi adalah kepolisian, maka semua instrumen kesehatan kepolisian menggunakan caranya merepresi COVID, dan sekarang juga saya kira hal yang sama. Jadi harap dibedakan antara kenaikan gara-gara pola dan menyebar, tentunya itu menjadi sebuah hal yang betul-betul harus jadi lampu merah, atau anomali-anomali yang kadang-kadang memang menyergap kita di luar dugaan kita, walaupun semua protokol sudah kita terapkan secara merata. Maka kalau dilihat rata-rata tadi sebelum
anomali ini, ya di Jawa Barat rata-rata itu biasanya urutan ke-5, ke-6 dibanding provinsi lain yang lebih merata. Ini tidak linear dengan kondisi pasca PSBB. Kan kita tahu Jawa Barat cukup masif untuk PSBB ya Pak Gub, dan juga kemudian testing dan tracing juga cukup ketat dilakukan, himbauan protokol kesehatan. Kondisi sekarang sih sebenarnya bagaimana yang Anda pantau? Jadi kan dulu juga saya dapat masukan dari Pak Pandu bahwa kita harus eksperimen ya Pak, melockdown baru bahasanya satu negara, tapi kan nggak mungkin. Tapi idenya saya ambil, ya sudah kalau satu negara nggak bisa, kita lockdownnya satu provinsi, tapi kan judulnya PSBB. Maka Jawa Barat itu adalah provinsi pertama yang sangat masif melockdown, tanda kutip, mem-PSBB-kan selama kurang lebih 2-3 minggu skala provinsi. Dan itu keputusan terbaik yang saya ambil, masukan dari banyak pihak termasuk Pak Pandu, yang membuat si kurva kecepatan penyebaran virus turun. Nah, setelah itu keluar petanya Mas, bahwa kita tidak bisa mempersamakan treatment Depok dengan treatment desa-desa yang ada di Ciamis yang di ujung Jawa Barat dengan pola persamaan PSBB yang skala provinsi. Maka sampai hari ini itu jangan salah, PSBB di Jawa Barat masih, yaitu di Bogor, di Depok, di Bekasi itu masih, kira-kira begitu. Tapi di desa-desa yang jauh kita melakukan PSBM, pembatasan sosial berskala mikro. Jadi tidak ada istilah pelonggaran secara fundamental, hanya kepada mereka yang sudah kita kategorisasi hijau dan biru, maka pentahapan adaptasi kebiasaan baru ekonomi kita buka perlahan-lahan. Jadi kesimpulannya Jawa Barat itu multi status, kira-kira begitu. Status PSBB ada, status yang mikro ada, status yang AKB ada, status yang dibuka pelan-pelan ada. Jadi kenapa? Ya karena epidemiologi kita di Jawa Barat bervariasi. Jadi sudah lewat masa dipersamakan dengan satu resep dan dosis. Sekarang itu kita ngasihnya dengan dosis berbeda-beda sesuai tingkat keterpaparannya. Saya kira itu resep Jawa Barat sekarang. Itu kita sudah dapat poinnya bahwa kemudian sesuai dengan resep, kalau kemudian penanganannya akan berbeda-beda melihat bagaimana perkembangan kasus. Saya ke Pak Yasin sekarang. Pak Yasin, kalau hari ini kita melihat Jawa Barat mengungguli kasus harian yang beberapa waktu lalu didominasi oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta. Kita juga ingin melihat bagaimana kemudian Jawa Tengah bisa berdamai dengan kondisi persebaran kasus. Kita secara angka bagaimana Pak laporannya per hari ini? Ya, terima kasih. Yang pertama perlu saya laporkan bahwa memang di Jawa Tengah tidak naik tinggi ya, kita sama aja sebenarnya, kita masih ada kenaikan tinggi, memang fluktuatif antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kemarin sebelum menjelang Lebaran itu kita sudah mempromosikan dengan Kabupaten Rembang bahwa kalau memang new normal itu akan diberlakukan, terus pionir untuk sekolah itu bisa dilaksanakan di Kabupaten Rembang, tetapi pada akhir-akhir ini ternyata di Kabupaten Rembang malah tingginya saat ini. Maka memang kita ternyata itu fluktuatif, dan memang sampai saat ini ada daerah-daerah yang masih merah dan sudah mulai hijau seperti di Kabupaten Magelang, ada Kota Magelang, terus ada di Kota Tegal itu sudah mulai hijau. Akan tetapi kami tidak mengatakan terus selalu hijau ini tidak terus semerta-merta melakukan social distance, physical distance, tidak. Semua itu harus tetap dilakukan, protokol kesehatan harus ditetapkan. Akan tetapi perlu kami laporkan bahwa sampai saat ini per 8 Juli 2020 di jumlah di Jawa Tengah terkonfirmasi bahwa seluruhnya itu sudah ada 5.031 yang terkonfirmasi. Akan tetapi yang dirawat di rumah sakit ada 801 dan 1.347 adalah isolasi mandiri. Selebihnya yaitu ada sembuh 2.454 sudah sembuh dan meninggal 429. Nah di sini kita memang menghimbau kepada masyarakat, kenapa kita bisa berdamai sebenarnya.
kesadaran kita sendiri, dan saya berterima kasih juga kepada para pemimpin-pemimpin kabupaten kota yang kepala-kepala daerah yang sampai saat ini mereka masif untuk melakukan melakukan sosial terhadap masyarakat yang ada di Jawa Tengah untuk selalu menerapkan social distance dan lain sebagainya. Oke, Pak Yasin, kita berharap memang kasus ini, transmisi dan juga grafik infeksi ini tidak ada angka yang signifikan begitu dimanapun. Mungkin nanti akan kita tanyakan ke Pak Pandu, apakah kemudian dengan normal baru, rekor baru ini, apakah tidak menutup kemungkinan akan dilakukan PSBB lagi, termasuk nanti pertanyaan kepada dua pimpinan daerah ini, bagaimana kemudian cara mendisiplinkan warganya, apakah perlu nanti perubahan pergub dan ada sanksi yang lebih tegas? CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau kita ingat bahwa WHO pernah mengatakan positivity rate di daerah-daerah yang memiliki penduduk mayoritas ini masih kurang dari 5% begitu, Pak. Ini kemudian tentu menjadi alarm juga bagi seluruh daerah bahwa transmisi dan penularan ini masih terjadi di masyarakat. Di era normal baru dan rekor baru seperti ini, apakah kemudian cara-cara yang kemarin-kemarin, cara lama kemarin yang kita katakan PSBB yang dianggap cukup ampuh untuk menekan penyebaran, akan diterapkan kembali atau apa sebenarnya yang akan bisa diupayakan, Pak Pandu? Ya, jadi waktu pembatasan sosial berskala besar itu kan satu shock treatment ya. Kita dari angka penularan yang sangat tinggi, kita harus turunkan secepatnya gitu supaya tidak menyebar luas gitu. Dan kita harusnya sudah beralih ke tahapan yang berikutnya, yaitu adalah melakukan pembatasan sosial yang berskala lokal yang tadi dilakukan dengan komunitas. Karena ini akan lebih bertahan lama dan bisa memberikan efek yang jauh lebih baik dibandingkan PSBB. Karena PSBB kan harus menghentikan kegiatan penduduk yang mendapat dampak yang sangat buruk bagi kehidupan sosial ekonomi. Dan kemudian dengan kombinasi tadi menguatkan surveillance, testing, lacak, dan isolasi. Dan yang paling penting dan paling susah adalah agar penduduk patuh untuk menggunakan masker dan menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena pilihannya tidak banyak. Sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, tapi maksudnya tidak terlalu berisiko untuk terkena COVID. Nah, ini yang menurut saya intervensi kesehatan yang tidak mematikan kehidupan ekonomi ini adalah kombinasi daripada surveillance dan 3M tadi. Artinya kemudian ini termasukkah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populer di masyarakat dan juga klaim temuan obat-obat yang sekarang kita tahu ada kalung antivirus atau segala macamnya, ini juga mempengaruhi nggak sih, Pak Pandu? Itu mempengaruhi dalam pengertian masyarakat jadi bingung. Jadi seharusnya kita fokus pada perubahan perilaku dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang sudah terbukti untuk menurunkan kasus. Janganlah mengharapkan keajaiban atau sesuatu magic ya kita bisa mengusir virus corona gitu, dan jangan bermain-main juga dengan virus. Karena kita akan jadi masalahnya jadi susah gitu. Karena hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat itu masih rendah risikonya, merasa persepsi risikonya merendah gitu. Jadi yang mereka tidak merasa terinfeksi atau merasa kemungkinan kena gitu. Karena itulah kita harus mendorong bahwa kita dalam kehidupan yang masih penuh risiko,
dan kita bisa mengurangi risiko itu dan kita bisa melakukan kegiatan asal kita patuh menggunakan masker dan tadi 3M tadi, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, saya lempar bolanya ke Kang Emil dan Pak Yasin. Ke Kang Emil dulu. Kang Emil, gimana menjawab tantangan ini, Pak? Kita tahu bahwa kemudian ada sanksi yang diberikan begitu, walaupun masih sifatnya sosialisasi atau sanksi sosial begitu. Tapi apakah kemudian untuk membendung atau untuk membuat masyarakat semakin sadar, perlukah sanksi yang lebih tegas dari pemerintah daerah untuk benar-benar protokol kesehatan yang paling minim yang disampaikan tadi ini bisa diterapkan, Pak? Ya, begini. Jadi yang disampaikan Pak Pandu itu sudah dan sedang kita praktekkan. Jadi basis tahap setelah PSBB itu tadi saya bilang tidak mengendurkan tapi menggeser menjadi zoom in, kira-kira begitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa Jawa Barat itu segala ada, Kang. Yang masih PSBB masih, yang sudah skala mikro ada. Nah, jadi nanti kita baca pola lagi. Kalau ternyata Jawa Barat yang tadinya biasanya di bawah 100, di bawah 70, ini tiba-tiba tiap harinya misalkan di atas 100 kan. Nah, itu kita akan ambil tindakan. Bisa saja kita kembali ke PSBB seperti dulu kalau itu dirasa urgensi atau dilakukan apapun. Nah, mau PSBB diulang lagi atau tidak, proses tracing kita dan tracking kita itu terus sangat masif. Itu yang saya tekankan ke tim di Jawa Barat yang sekarang sudah 10.000 per minggu. Testing PCR saya bilang kurang, kita terus sampai setinggi-tingginya dan kita berharap dengan PCR buatan Bio Farma dan lain-lain kita bisa menambahi kapasitas. Nah, sanksi itu sebenarnya sudah, kita kan sudah banyak menutup, pasar ditutup, toko-toko ditutup yang melanggar, ada beberapa kegiatan yang sifatnya. Jadi yang sudah terdata dalam sanksi-sanksi itu biasanya adalah pemilik-pemilik tempat kegiatan publik ya. Nah, kedua, saya juga kampanye sama ikuti Pak Pandu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dari semua itu yang paling kita intensif sekarang adalah kampanye memakai masker. Kalau satu arah saja kan sudah berhasil mengurangi sekian persen, kalau pakai maskernya 2 arah apalagi dan seterusnya. Nah itu terus kita lakukan. Maka nanti Kang akan bisa monitor CNN apakah di lusa-lusa dan minggu ke depan kita Jawa Barat ini di atas 100 atau kembali ke yang sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya berarti kasus secapai ini kan anomali kira-kira begitu, bukan pola, karena Jawa Barat menurut semua ukuran sedang terkendali kira-kira begitu. Tapi Bodebek memang masih tetap dalam posisi waspada. Oke, artinya adaptasi kebiasaan baru ini dipantau secara ketat dan juga landasan hukum yang kuat untuk pelanggar ini juga sudah berjalan begitu ya Pak Gubernur ya? Intinya resep treatment kami kepada semua daerah tidak mungkin sama, karena proses treatment yang dipersamakan sudah lewat dulu. Maka sekarang tadi daerah yang risiko rendah kita treatment dengan dosis yang lebih rendah, daerah yang terpaparannya tinggi dosisnya lebih tinggi, yang parah kita lockdown dan sebagainya. Jadi semua tipe treatment itu sekarang di Jawa Barat sedang berlangsung. Oke, kita ke Pak Yasin. Treatment di Jawa Tengah seperti apa Pak Wagub? Treatment di Jawa Tengah memang ya hampir sama lah dengan apa yang diatarakan Pak Pandu dan Pak Gubernur Jawa Tengah, karena memang treatment kita memang kita sekarang sudah bentuk yang namanya koordinator per wilayah. Ada 6 wilayah di Jawa Tengah dari 35 kabupaten, ada Solo Raya, ada Pati Raya, terus Pati Solo, terus Kedu, ada Banyumas dan Brebes, Tegal. Itu kita bagi menjadi 6 kor wilayah, yang mana koordinator per wilayah ini untuk mengawasi dan melakukan treatment sosialisasi terhadap masyarakat yang ada kenaikan seperti saat ini ada di Kabupaten Jepara, di Kabupaten Demak, dan Semarang masih ada tinggi, maka memang kita treatmentnya kepada 3 kabupaten ini. Kita memperingatkan, kita langsung datang, apa yang menyebabkan seperti yang barusan ini ada peningkatan di sebuah perusahaan, sehingga kita langsung melakukan tinjauan secara masif
bagaimana perusahaan itu bisa ada yang terpapar COVID-19. Seperti di Kabupaten Rembang juga kemarin kita baru sibuk di sana karena munculnya di salah satu instansi pemerintah provinsi yaitu di Panti Asuhan. Kita juga langsung ke sana mendirikan dapur umum, kita mendirikan ruang isolasi dan lain sebagainya, penjagaan ketat, ruang pemeriksaan di lokasi tersebut. Itu juga kita lakukan. Akan tetapi memang untuk treatment kepada masyarakat sendiri apabila seperti yang dilakukan di Jawa Tengah, apabila ada pasar-pasar yang sudah kita himbau untuk ditata oleh kabupaten kota, ternyata kok tidak ditata secara baik, artinya masih social distance itu tidak dilakukan, ya akhirnya kita ambil alih dari pemerintah provinsi untuk ditutup ulang, ditata ulang gitu. Oke, Pak Yasin, saya akan konfirmasi ke Pak Pandu bagaimana kemudian respon secara epidemiolog dengan strategi yang tadi sudah dipersiapkan oleh para pimpinan daerah untuk mengatasi persebaran atau menekan angka kasus COVID-19 di daerah-daerah ini. Kita akan kembali dalam diskusi kita nanti. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Ya, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Sebelum ke Pak Pandu lagi, saya ke Kang Emil. Kang Emil, kalau tadi optimistik bahwa kasus ini adalah sebuah anomali yang terjadi di klaster baru secapa Angkatan Darat ini, dan kemudian strategi dari daerah sendiri juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Selanjutnya bagaimana komitmen ini bisa terus dilaksanakan agar kemudian tingkat kepatuhan dan tertibnya masyarakat ini bisa terus terjaga, Kang? Ya, jadi bisa CNN monitor ya. Satu, kami rutin melakukan rapat mingguan dengan kepala daerah, maka relasi antara gugus tugas provinsi dan kota kabupaten itu sangat-sangat baik ya. Kita saling mengapresiasi, saya juga gayanya nggak perintah-perintah gitu, lebih banyak mengayomi, mengasuh, mendengarkan. Kemudian kita memaksimalkan semua elemen karena COVID ini memberikan sebuah kenyataan bahwa tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi dengan terpusat saja, tapi betul-betul dari pendidikan, dari media, atau istilah kita pentahelik ABCM, akademisi, bisnis, community, government, dan media itu bergerak juga. Nah, maka kita akan lihat pola dulu, Kang. Jadi pola-pola ini apakah ada kenaikan yang signifikan, dan kita akan teliti kalau itu naik signifikan adanya di mana. Yang sekarang kita fokus paling tidak disiplin itu adanya di daerah pariwisata dan di daerah pasar. Dua itu yang sedang kita fokuskan untuk menggempur dengan kedisiplinan juga testing. Jadi jangan kaget di Jawa Barat nanti orang kerumun tiba-tiba ada mobil COVID datang melakukan pengetesan secara wajib, kira-kira begitu. Dan itu nanti akan disertakan dengan polisi TNI yang menjaga. Nah, itu hanya yang bisa kita lakukan untuk memastikan sambil normal baru ini bisa berjalan, tapi tracing testing kita tidak boleh berhenti dan kita ke tempat-tempat yang saya kira kita curigai. Saya kira itu yang akan kita lakukan di minggu-minggu ke depan. Sambil tadi kalau ada anomali-anomali kita akan rapatkan analisa dan kita ambil keputusan kira-kira treatmentnya seperti apa. Oke, termasuk juga monitoring kesehatan ke seluruh pihak yang terkait, begitu ya, Kang Emil ya? Ya, salah satu yang sudah kita putuskan gara-gara kejadian di Secapa ini, saya meminta Pak Doni Monardo juga ke Pak Presiden, karena kan banyak sekali lembaga institusi itu vertikal, Kang, dalam kendali pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Ya, jadi itu kendalinya langsung dari Jakarta, maka pengetesan, testing, manajemennya saya titip langsung terpusat dari induknya yang ada di Jakarta. Nah, itu permohonan kita minggu ini untuk memastikan titik-titik itu tidak menjadi pola baru yang kita sebut sebagai pattern atau pola yang kita bisa pahami. Oke. Kalau gitu kita berharap bahwa kemudian pola-pola tersebut masih terus berjalan sambil juga mengevaluasi apakah kemudian perlu hal-hal baru untuk terus menekan penyebarannya di daerah khususnya di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah, Pak Yasin, dari data WHO angka positivity rate di
Jawa Tengah kalau saya tidak salah berada di 11,1%. Ini memang belum tinggi secara nasional kalau dirata-ratakan, tapi ini menjadi alarm begitu dan belum ada kasus atau klaster-klaster baru yang ditemukan. Apa kemudian komitmen untuk membuat situasi ini tidak semakin membuat masyarakat khawatir dan kewaspadaan tetap menjadi prioritas, Pak? Ya, terima kasih. Untuk menjadi komitmen kita kepada para kepala daerah, memang kita per hari Senin, setiap hari Senin kita melakukan evaluasi perkembangan COVID-19 di permingguan. Yang kedua, bahwa setiap ada penemuan-penemuan klaster baru, kita akan langsung bertindak untuk mendatangi salah satu daerah yang terpapar saat itu, seperti di Kabupaten Jemara kemarin ketika ada klaster baru, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jepara, yang mana ada salah satu pasien yang tidak mau mengaku bahwa beliau adalah terpapar COVID-19, sehingga banyak yang kita langsung datangi memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kesadaran, kejujuran kita terhadap apa yang pernah kita lakukan. Dan di Kabupaten Rembang juga seperti itu. Kemarin waktu 2 minggu yang lalu ada klaster baru di Kabupaten Rembang, antara yang pertama adalah klaster panti asuhan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kedua ada klaster Polri yang ada di sana, sehingga mengakibatkan salah satu Kapolsek meninggal dan 2 Kapolsek terpapar COVID-19. Ini kita langsung datangi ke sana, kita tracking sudah seberapa masifnya penyebaran itu, kita isolasi selanjutnya. Dan kalau terkait komitmen kita di kemarin, memang kita akan mengarahnya saat ini adalah ke new normal atau tatanan baru ya. Mulai kita tata mulai dari pariwisata, pasar, industri, sekolahan dan lain sebagainya. Nah, kemarin ada menarik ketika kita simulasi memulai new normal di pariwisata di Borobudur. Memang kita waktu itu ya membatasi 50%, gimana? Enggak, hanya 15% aja dari permintaan dari pihak pengelola Borobudur, dan itu selalu akhirnya dibuka. Dan memang di dalam Borobudur sendiri, di dalamnya itu memang tidak ada pengunjung, artinya pengunjungnya hanya 10% saja. Akan tetapi setelah kita keluar, ternyata di luar itu lebih banyak, dan mereka tidak taat dengan aturan. Mereka bersepeda, tetapi ternyata setelah bersepeda berkerumun, waktu berhenti selfie dan lain sebagainya, maskernya tidak dipakai. Akhirnya kita datangin, Anda itu mau apa? Mau sehat atau enggak? Kalau mau sehat, ya kalau olahraga ya olahraga lah. Tapi setelah olahraga kalau berkerumun seperti ini ya pakai maskernya supaya tidak ada penularan dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini, kita pola-pola seperti ini kita mengingatkan terus supaya mereka bisa tersadarkan. Oke, terima kasih Pak Yasin. Saya ke Pak Pandu terakhir. Pak Pandu, bahwa kemudian evaluasi sudah berjalan secara komprehensif, protokol kesehatan juga sudah diterapkan, sanksi dan landasan hukumnya juga sudah jelas, tapi kemudian ada celah-celah yang membuat angka transmisi infeksi ini masih terus terjadi. Apa yang kemudian bisa kita tutupi celahnya ini? Di mana kemudian ini yang menjadi faktor? Apakah soal edukasi dan juga strategi komunikasi dari pemerintah daerah ke masyarakat yang tidak membumi, atau apa yang salah, dan kemudian bagaimana memperbaikinya ke depan, Pak Pandu? Ya, sebenarnya nggak ada yang salah, tapi kita melihat usaha yang luar biasa dari teman-teman di Pemda Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu kan. Yang kita harus ingatkan adalah sekarang kita waktunya mengajak masyarakat gitu. Jadi masyarakat ini selama ini kan agak tertinggal. Makanya saya selalu mendengungkan ide untuk pembatasan sosial berbasis komunitas. Karena komunitas itu apakah komunitas RW, desa dan sebagainya, atau tempat tinggal, atau berbasis seperti sekolah, secapa. Nah, mereka itu harus sudah mulai kita ajak. Karena mereka yang akan mempertahankan perilaku 3M tadi,
dan mereka bisa monitor perilaku itu dan mengedukasinya. Oke. Tidak perlu harus diawasi dengan tentara atau dengan polisi, tetapi dengan demikian kita mengajak semualah masyarakat. Nah, ini yang tidak mudah, dan kita harus memanfaatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh. Mereka kan punya follower-follower yang sangat mempunyai atensi dan akan patuh untuk melakukan itu. Dan ini makanya kita harus ajak masyarakat, karena masyarakat itu adalah garda terdepan dalam penanggulangan dalam merespon pandemi ini, karena mereka akan yang menjadi yang kita sebut sebagai the front line of the outbreak response. Oke, Pak Pandu, artinya kemudian percuma kalau pemerintah lakukan segala cara dan upaya kalau masyarakatnya itu sendiri tidak mendukung upaya-upaya tersebut, padahal sebenarnya yang Anda katakan masyarakat yang menjadi frontlinernya begitu ya, agar kemudian bisa menekan angka penyebaran kasus ini terjadi di sejumlah daerah khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Baik, terima kasih narasumber saya sudah bergabung malam ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin dan epidemiolog Pandu Riono sudah bergabung dengan kita malam ini. Terima kasih. Petugas gabungan menggelar razia masker di depan Taman Bungkul, Surabaya. CNN Indonesia Newscast segera kembali.